Oke, oke. Bahasan kita malam ini adalah kenapa kita selalu eh, bergantung kepada orang lain, ketergantungan dan menyepelekan sesuatu. Ini penting sekali saya bahas di sini ya. Jadi dari beberapa hal yang masuk teleponan ke saya itu salah satu faktornya yang sering saya lihat motifnya adalah menyepelekan dan menggantungkan kepada orang lain atau menggantungkan sesuatu. Nah, kenapa ini saya menjadi bahan dan kajian obrolan kita malam hari ini? Silahkan boleh teman-teman sambil chat, sambil komen, sambil disimak apa yang saya sampaikan, atau mungkin disanggah, ataupun dipatahkan, dibully, atau apapun lah, bebas komennya kalian semuanya. Nah, kenapa kita punya budaya menyepelekan dan budaya menggantungkan? Hadir Kak Sandro, semoga sehat selalu dan everything happy saja. Ya, budaya menyepelekan dan budaya menggantungkan itu adalah bukan manusiawi, adalah hal-hal yang benar-benar kita itu sering alami atau sering lakukan atau justru menjadi tabiat. Nah, ini bisa dilihat dari atau bisa dicek dari apa? Ya, tidak begitu aware. Kalau bahasa Inggrisnya itu tidak aware. Tidak aware itu tidak peduli. Ada nggak teman-teman yang ketika diajak bicara, diajak ngomong, nanti mengalir sajalah. Ya, aku gak ngoyo-ngoyo, aku gak ngoyo-ngoyo, aku mengalir, opo jari Gusti ae. Ada yang begitu kan, teman-teman. Ada juga ngapain kamu terlalu mikirin, sudah apa yang terjadi ya biarlah terjadi. Nah, terus ada yang juga bilang, halah nanti kan ya sudah selesai dengan sendirinya. Sudah selesai dengan sendirinya. Ya kan? Terus ada juga mendengarkan, biar saya pintar Mbak Maria. Oke. Ya jika cuma mendengarkan, ngomplain juga kalau ada yang nggak benar, yang nggak salah. Jadi ada beberapa anggapan kalau kita itu berteman sama seorang, Allah nanti si Anu itu bisa, nanti si Anu itu juga oke. Ada yang seperti itu ya. Alah, nggak usah terlalu dipikir lah. Hal-hal seperti itu. Nanti juga lama-lama sembuh sendiri. Alah, aku sih don't care. Aku sih nggak peduli. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya boleh. Kalimat-kalimat Mbak Novi de Jawahir. Selamat malam. Kapan nih podcast? Bong. Yang terpacar, omongan. Aku akan bahas nanti TSL sampai sama yang punya TSL. Mudah-mudahan nanti ada waktunya supaya kita bisa buka semuanya, Mbak. Tenang saja. Narasumbernya sudah nunggu saya, so. Narasumbernya nggak di Indonesia, narasumbernya di Taiwan. Kita samperin sampai ke Taiwan sana. Oke. Nah, jadi kebiasaan menggantungkan dan kebiasaan menyepelekan. Ini sangat-sangat kalau saya rasa ya, ya sekali lagi ya. Jadi karena sebenarnya menggantungkan dan menyepelekan itu akibat dari apa? Ya kita malas mikir. Perkara malas mikir saja itu bisa menyebabkan kita itu menjadi seseorang yang menggantungkan dan menyepelekan. Ya, ini yang benar-benar menjadi konsen saya. Hanya satu kata, hanya dua kata, males mikir. Nyonya Pujiono, selamat malam. Jadi hal-hal yang membuat Anda jadi males mikir inilah yang menyebabkan ke depan apa selanjutnya segala sesuatunya itu pasti akan menjadi sebuah yang runyam, ruwet, mumet seperti itu. Nah, kebiasaan kita yang males mikir inilah yang sebenarnya menjadi tujuan besar dari konten saya. Saya membuat sesuatu. Makanya kenapa
saya tidak membuat kontennya dalam bentuk yang pendek-pendek. Rata-rata konten saya buat itu di atas 10 menitan, 12, bahkan 47 menit, 25 menit. Supaya supaya apa? Kita mendapatkan pemahaman itu secara komprehensif. Wah, bahasanya wangel. Sorry ya teman-teman, tak jelaskan. Komprehensif itu kita punya gambaran dari berbagai macam sisi. Komprehensif itu menyeluruh. Menyeluruh itu akhirnya dari sisi pandang A, sisi pandang B, sisi pandang C, sisi pandang D. Jadi dari cara pandang A, B, C, D. Ya kan? One an. Selamat. Malam ini temanya apa? Menyepelekan dan menggampangkan. Menyepelekan dan menggantungkan. Selamat malam Mbak Satyani Ani. Jadi kayak gitu. Channel ini setia di channel ini. Jadi menggampangkan dan menyepelekan itu kalau semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, itu justru itu yang akan menjadi penjerumusan. Ya, banyaknya rasa sakit hati, banyaknya rasa kekecewaan, banyaknya rasa kegalauan, itu kan karena kita menggampangkan dan menyepelekan. Ada lagi satu konsep mempersiapkan risiko. Nah, ini yang belum saya bahas, tapi kan akan saya bahas di episode berikutnya. Saya ingin membahas menyepelekan dan menggampangkan. Nah, jadi gini, di Hong Kong ini, kalau kita perhatikan teman-teman, setiap apa itu proses, ya kan? Setiap mau proses, yang justru saya alami adalah, udahlah wis, saya mau proses, aku nggak mau ruwet, bayar berapa? Nah, ini, ya kan? Tapi ada sisi lain yang, Mas, potongannya bayar berapa? Pertanyaan ada yang sifatnya seperti itu. Ada juga pertanyaan, Mas, prosesnya bagaimana? Nah, Mbak Jaya Cinta, selamat malam. Ada yang bilang, nanti masuk PT apa enggak? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sepele, kemudian juga bukan pertanyaan yang menggampangkan. Itu pertanyaan yang fokus. Fokusnya pada sebuah proses itu yang mana yang jadi keberatan. Ada co-leader live street musik tak pasang. Mas Bro Anarki Rambu live street musik oh ye tak pasang. Kurang kurang branding piye meneh aku. Kakang Rambu. Seperti itu. Menyepelekan itu bisa merugikan kita sendiri akhirnya menurut aku. Ya. Jadi gini, setiap ada persoalan, setiap punya masalah, karena kita tidak fokus di masalah itu, kita fokus pada kita mencari uang. Akhirnya hal itu kita abaikan. Oke, sudah nggak apa-apa. Nah, ternyata diabaikan, 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 bom, bom waktu meledak. Contohnya apa? Nah, ini contohnya ya. Ada nggak teman-teman ketika ada majikan, selamat bang kita menyimak dan belajar bersama. Oh, komen boleh, nyanggah boleh, diskusi kok. Kita nggak searah, kita dua arah. Tapi kalau nggak bisa ngomong, tinggal tulis di komen. Ya kan? Karena kalau ngomong takut konangan majikan. Ngomong sama siapa kamu? Tapi kalau ngetik kan nggak kelihatan. Nah, contohnya gini. Yang hal paling penting aja. Kalian pada saat libur, itu biasanya kan disuruh kerja dulu. Sekali, dua kali kalian lakukan. Alah ya wis gampang. 3 kali, 4 kali dilakukan. Alah ya wis gampang. Kemudian bercerita sama temen. Kemudian temennya. Contohnya utang. Itu wis jelas. Jadi kemudian ketemu dengan teman. Setelah ketemu dengan teman. Loh aku loh gak kerja gini, 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 gini. Yang dia merasa hari Minggu kerja kan langsung. Berarti yang aku lakukan selama ini salah. Kenapa kok temanku bisa nggak kerja, aku harus kerja dulu. Kan enak. Mbak ini, Mbak Mariam. Oh, tulisannya dihapus lagi. Oke. Jadi kemudian ketemu teman, tiba-tiba, deng. Akhirnya
mulai nyacat, aku majikanku minggu kerja aku masih gini, gerundel ya. Jadi yang awalnya dan mulanya itu bahwa kita hari Minggu tidak menjalankan karena kita ya udah sepele lah kita jalani, tidak dalam hati nek sing cerita beng. Terus kemudian cari tahu sebenarnya hari Minggu itu boleh boleh kerja apa enggak. Kalau libur ya 24 libur. Kalau kita mau bekerja itu kebaikan kalian kepada majikan. Mbak Sintanya Arum, selamat malam. Contohnya tentang Mas Andro di zaman aku belum keluarga sampai sekarang udah punya anak kok yora di sahur-sahur utang dia jam yang ya kita bahas nanti sahur utang menyepelekan kadang orang Mas Andro libur sesuka hatinya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, menyepelekan bahwa peraturan hari Minggu itu tidak, hari libur kalian itu tidak boleh bekerja, kalian menganggap sepelekan, giliran di luar sana terjadi, kalian protes. Itu menyepelekan hal-hal yang kecil, ya kan? Nah, terus yang berikutnya, setelah menyepelekan, nah, menggantungkan. Ini contoh lagi, yang saya korelasikan dengan hubungan dengan teman-teman. Menggantungkan itu gini, kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak keempat, ya. Dan teman-teman itu kalau dapat long service, itu kan pasti seneng. Teman-teman kalau dapat long service itu dipastikan pasti seneng. Siapa yang enggak? Tetapi yang menjadi bahaya adalah itu menjadi pengharapan. Ya, Mbak Sepi aja, selamat malam. Oke, Mbak Win Hayati Win-Win. Jadi long service itu menjadi sebuah harapan teman-teman. Siapapun kalau ditanya, kalau ada yang ngomong, aku gak ngarep long service kok, kerjaku enak, kerjaku aman, dan aku juga sudah digaji sekian. Ada yang jawaban itu. Tapi kalau kalian dikasih long service, potong jari kalau hatinya nggak bahagia dan bersuka cita. Karena kalian menganggap, bukan menyepelekan, berharap, ya kan? Kalian berharap di ending akhir cerita, sudah 8 kontrak, 10 kontrak, kok tidak ada tanda-tanda dan gejala dia ngasih long service. Akhirnya sampean mulai majikan berulah bla 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 bla, mulai kecewa, gak dapat long service, aku lo sekian tahun bla 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 bla. Mbak Sudarwati Nita, wah tumben hadir di live. Biasanya cuma komen, nonton video, sekarang hadir di live. Terima kasih, sawatia sekali Mbak Sudarwati Nita, sama Mbak Mariam, sama Mbak satunya lagi siapa tadi? Sampai lali Mbak In, selalu setia menyimak. Ibunya Mas Manjawa, selamat malam. Oke, jadi Mbak Nia Virgo 2. Jadi, dan dia lupa bahwa long service itu ada term and kondisi, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi isinya dia itu cuma berharap tapi tidak mempelajari. Sebenarnya dapatnya long service itu dari apa? Mas, cara ngilangin rasa kangen bojo uang piye Mas? Oke, tak jawab nanti. Kita bahas tentang berharap. Akhirnya harapan itu palsu. Akhirnya gak semangat yang berjalan. Akhirnya mumet ya sih. Pemenang diiming-iming kancane. Long service cair tambah panas. Nah, saya baru dikasih bonus Mas Andrew, long service belum, tapi saya tidak berharap dikasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Oke. Wah, ada buah CCTV payung. Oke, kita jawab pertanyaan Mbak Lisairoh. Lis, Mas, cara ngilangi rasa kangen bojo uwong. Iki biasanya eh, kangen bojo wong. Iya Mas, bojone wong. Sampeyan kangen nih bojone wong. Ini Mbak Lisairoh Lis ini biasanya suka nonton yang curhatan. Jadi, piye yo nek aku nyenengi bojone wong terus ditulis di curhatan kemudian di komen dimaki-maki daging dong dang deng dong deng deng. Mbak Panikem, selamat malam.
terus dibully wah kayak gitu Mbak Mariam. Wah seru ini Mbak Jun. Mbak Sulis Listi ya, dijak aku dijak gibah sama Mbak Lisairoli, tapi tak belokkan lagi Mbak. Tak jawab, nek sampean kangen karo bojone uwong, sekali lagi sampean bentuk-bentuk nondasi nang tembok. Jadi ben sekalian kena amnesia. Ben sampean lali karo sembarang kali kabeh. Kok iso lho bojone wong dikangeni. Ya, ini sampean ngajak blidru iki nang karo aku. Jadi bojone wong kok dikangeni. Sampean ini cek waras apa enggak gitu. Sampean gak iso mancing aku ngamuk-ngamuk. Kita bahas dengan bahasa yang slow aja. Lopo sampean ra duwe bojo. Nah, mending sendiri rebutan manuk. Ya, wis mulai sing dibahas. Ya, oke, kita balik lagi ya. Selingan dari Mbak Lisa Irolis. Gak apa-apa, wong namanya komen bebas aja. Diselingi kangen karo bojone wong itu buat teman-teman semuanya ya dipendam aja, disimpan saja dalam hati, berdoa sama Gusti Allah, ya Tuhan, tolong bawa aku ke jalan yang lurus, jangan jalan yang sesat, jalan yang jangan jangan membawa saya ke hal yang tidak baik. Berdoanya begitu, Mbak Lisa Rolis, wis mohonan Gusti Allah, ya. Jangan mengharapkan bojone wong. Alhamdulillahirabbil alamin saya ijik waras Bang Chandra. Iya gak apa-apa. Ya memang mancing komenan-komenan ben seru. Mbak Zati Mahdres, Mbak Ana Anissa, selamat malam. Mbak Sulis Listi, selamat malam. Oh, ada Mbak Reni yang hadir. Mau atur thank you semuanya yang hadir. Oke, jadi menyepelekan dan mengharapkan. Ini sesuatu hal yang sering terjadi kepada diri kita. Sekali lagi, menyepelekan hal yang kecil aja. Misalnya kita mau datang ke suatu tempat, ya. Dalam pikiran kita selalu ada, aku berangkat sama itu, aku berangkat sama itu, nanti dia pasti bawa, nanti pasti dia begini, pasti nanti dia begitu. Itu salah satu menyepelekan plus mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang kita pikirkan. Nah, Mbak Mariam, Cip Waras, Mbak Cipta Dinugraha hadir. Nah, hal-hal seperti itulah yang sering terbiasa dalam diri kita, menyepelekan dan mengharapkan sesuatu. Terus dipupuk, terus diasah, terus ada dalam diri kita. Artinya dalam hidup, ini bentar sebelum tidur, terima kasih Mbak Demasari. Jadi akhirnya dalam hidup kita itu kita benar-benar tidak mempunyai inisiatif. Hidup kita hanya penuh perasaan jaga no. Mbok Dewor Norpoint hadir Mas. Mbak Bunda Dava. Selamat malam. Ya, akhirnya perasaan kita itu menjagakan. Kalau orang Jawa bilang arep-arep ndok bloro. Nah, bloroke gak ngendok. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Hal-hal seperti itu sangat dan terbiasa. Nah, makanya ketika teman-teman itu bertanya kepada saya, terlalu menggantungkan orang lain. Ya, nek Mbak Renia saya pastikan tidak. Mbak Renia ini serba jos. Bojone orang opo rebutan manuk. Wah, tambah rame komennya tentang manuk dan bojone wong. Jadi kalau Mbak Renia ini orangnya sudah nggak pernah menggantungkan kepada orang. Aku pingin budal, budal. Aku budal dengan persiapanku. Resek sembarang kali digowo. Nek iso toilet ya digowo karo Mbak Renia. Luar biasa. Loh, tapi Mbak Renia yang bawa toilet. Mbak Erli Fajar. Soalnya apa? Tisunya digowo nanti-nanti. Tisu kan toilet. Kayak ngelap. Begitu. Mbak Nita, baru ada Mas Andrew. Saya tidak suka Mas jaga nawong Leo Mas. Oke. Nah, saya ngerti. Kalau penonton saya ini, pastinya. Yang melihat saya ini, tidak masuk dalam kategori itu. Menurut saya. Yang nonton saya. Karena apa? Teman-teman sudah sangat memahami.
kehidupan ini ya aku kudu mikir dewe. Karena teman-teman mikir, karena teman-teman mau mendengarkan, karena teman-teman sebenarnya dasarnya adalah teman-teman itu punya prinsip mikir. Karena sampean mau mikir, sampean mau menelaah, akhirnya sampai nonton konten saya. Sangat berhubungan loh teman-teman. Jadi YouTuber itu sifat YouTubernya sama sifat penontonnya itu pasti sama. Ini ada penelitian Mbak Vina Heriani. Kenapa saya bilang kayak gitu teman-teman? Jadi gini teman-teman, kumpulan elang tidak akan ngumpul ke bebek ya. Kumpulan harimau itu tidak akan ngumpul ke domba. Toiletnya di bawah apa plastik kresek dek, kok enteng dibawa kemana-mana. Tanya sama Mbak Renia, toilet di bawah itu yang di bawah tisu, tisu itu oh Mbak sama Mbak Renia itu selalu yang nggak lupa bawa lap sabdong plastik buat buang sampah itu selalu the best. Jadi temannya Mbak Renia itu enak, kayak saya seneng bawa no gedang goreng, wes baik cocok. Tapi yo saya juga harus ngangkat sampean loh Mbak Renia, harus jadi kayak chef tim abdi masak kontenin sampean belum berani ngomong. Oke, libur aja kayak mau pindah mas bawa sendiri dari rumah. Bener. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Karena gini, manusia berkumpul atau binatang berkumpul atau makhluk hidup berkumpul itu selalu akan mencari persamaan. Itu rumus hukum alam. Jadi kalau kalian itu ngumpul ke tempat saya, berarti kalian itu orang-orang yang mau berpikir, sehingga mencari konten yang memang mau berpikir. Oke, lebih baik berdiri sendiri daripada jaga nendok dorok. Oh, tiap Mbak Z Fatimah Dres. Oke. Ini lagi nyimak sambil ngemil malaman sama Mbak Yati Sum. Wah, ada Mbak Endang Darwati. Mungkin yang dikangeni Mbak Lisa adalah Mas Andro. Oh ya, tak apa-apa. Nek kangen aku tinggal nonton konten. Maaf aku ketinggalan membahas apa Mas Andro. Bahas tentang jaga no dan berharap. Bahas menyepelekan dan berharap. Nah, kita bahas itu. Nah, itu ya teman-teman Mbak Sweety Lim. Jadi sebenarnya yang nonton konten saya ini adalah orang-orang yang memang kalau mau diajak mikir mau. Akhirnya nonton konten saya. Mbak Mariam sampai temenku bilang bahwa opai koyok kantong Doraemon sembarang ono. Nah, Mbak Mariam ini contohnya sama kayak Mbak Reni. Jadi dia tidak bergantung ke siapapun atas kebutuhannya sendiri, dia memenuhi sendiri. Atas hal apa yang dia perlukan, dia bawa sendiri. Ini yang disebut sebagai mandiri. Dan orang-orang yang seperti itu orang yang bisa dan mampu bertahan di kala gempuran masalah itu datang. Karena dia sudah siap. Dari hal-hal yang kecil aja dia disiapkan dan dia pikirkan. Hujan bawa payung, ya kan? Bawa sandal, bawa ganti kancut, ya kan? Sempak, BH, kelambi bawa dua. Nanti takutnya kalau hujan, hujanan biar nggak masuk angin, ganti baju, ganti celana dalam, semuanya posisi kering. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kalau itu Mbak Sudarwati ini memang nggak jelas aja bayar. Sudarwati, Mbak Mariam, emang di Indo ya C ke Jiso aja bayar. Jadi sekali lagi ya teman-teman, yang kita mampu segala sesuatu bisa kita siapkan sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Itu namanya inisiatif. Lah inisiatif itu ada di dalam diri kalian. Itu karena kalian mau mikir. Jadi orang-orang yang tidak punya inisiatif adalah orang-orang yang memang males secara mikir. Itu contoh hal yang kecil ya teman. Kadang dari hari Sabtu Mas tak siapkan yang mau dibawa libur. Siap Mbak Maria. Saya kalau libur cuma bawa tempatnya aja. Seperti Tremos tempat
makan tinggal beli isinya di Seven murah meriah. Nah, berarti kan disiapkan Mbak Sudarwati Nita, tapi jarang ikut komen. Kan ada ya teman-teman, ketika ngumpul ya, itu pasti, ah ini ada sendok, ini ada garpu, ini kalau pas wayang makan, kemudian sampai saudo, sarung tangan. Nah, ini Mbak Reni itu selalu ada. Jadi dia selalu siap ya. Penonton saya juga kayak gitu. Orang yang selalu siap dengan dirinya sendiri itu namanya inisiatif. Nah, kalau kebiasaan inisiatif itu ada dalam diri kalian, pasti jarang kena masalah. Inisiatif itu karena apa sih? Kita memikirkan hal yang belum terjadi, kita pikirkan dan kita persiapkan. Itu jenis inisiatif. Nah, orang-orang yang punya rasa inisiatif yang tinggi itu pasti disukai sama majikan. Nah, itu kalimat saya. Boleh disanggah, ya, boleh disanggah, boleh kalian bantah. Sekarang sarung tangan $1. Oh, apalagi Mbak Renia, gara-gara $1, akhirnya gue deal. Ya, jadi dalam lingkungan kita itu pasti akan bisa dilihat. Kalau orang-orang yang disayang sama majikan, orang-orang yang sudah bisa menaklukkan Hong Kong, kalau pas dikumpulkan Mbak Bella Antika Prabowo, kalau dikumpulkan dia selalu bisa menunjukkan aku nggawe iki, aku nggawe iki, aku nggak iki, aku masak iki, aku iki. Kadang ada satu hal biasanya ngomongnya, oh yo aku menglali gak nggawe iki. Satu. Tapi semuanya sudah dibawa, semuanya sudah disodorin, tinggal satu hal kadang-kadang ada yang bilang, wah aku tadi lupa. Ayo wes engko tuku banyu ae. Nah, kalau aku libur bawa tas kecil yang muat HP, dompet, payung kecil tok. Soalnya kalau aku libur pasti keliling jalan-jalan sampai kadang di HP nge-record sampai 20.000 langkah. Oh, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mas Andro, betul kata bosku. Saya inisiatif orangnya. Aku ketinggalan apa yang sedang dibahas Mas Andro. Yang sedang dibahas adalah mengharapkan dan menyepelekan. Dampak menggantungkan dan menyepelekan. Nah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, ya, kumpulan elang dan kumpulan Raja Wali itu selalu akan berkumpul dengan sesama Raja Wali. Kumpulan singa akan berkumpul dengan singa. Nah, itu yang menyebabkan orang yang berkumpul di tempat saya ini adalah orang-orang yang memang mau mikir, orang-orang yang punya inisiatif. Mbak Eva Teresa, selamat malam, Cing. Karena kalian mau berpikir, selalu di dalam benak kalian, oh Sandro live, bahas apa iki Sandro? Oh ngomong apa iki Sandro? Itu selalu ada di dalam pertanyaan kalian. Artinya kalian itu interest. Artinya kalian itu mau. Dan ini dengerin loh. Di Facebook 5 juta, di YouTube 19 juta. Nah, makanya saya akan terus mencoba menyampaikan hal-hal yang menurut saya ketika saya angkat telepon dan bikin konten itu apa sih kesimpulannya yang dibutuhkan dengan Mbak Eva jaga nenek beriut dari rumah malah dikira bawa garamnya nenek. Gak mudeng aku Mbak Sudarwati. Gak paham. Beli di toko Indo beli nasi satu hap 35 udah dikasih sarung tangan sendok mantap. Ya anjene tuku Mbak. Ya wis, nek sampean sudah ngira di setiap toko Indonesia ngasih itu semuanya, ya gak apa-apa. Tapi kalau pas bawa makanan sendiri, ya gak apa-apa boleh. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu juga. Saya dulu, kenapa saya punya pikiran seperti itu ya teman-teman? Para pekerja di sini yang punya majikan suka pergi keluar pasti punya inisiatif karena mereka pasti memikirkan apa yang dibawa
saat keluar. Mbak Fabian Saputra, terima kasih. Tapi ada yang nggak berpikir loh, Mbak. Hanya ikut aja. Tapi kalau kalian berpikir apa yang harus dibawa dan majikan giliran, tadi aku nggak bawa ini terus sampean langsung nyodorin. Aku bawa badai, mau mandai, gak usah khawatir, sudah tak cepain. Nah, momentum itu keren. Nah, momentum yang sering seperti itu. Jadi apa yang tidak terpikirkan oleh majikan, terpikirkan oleh sampean. Sampean bilang, sampean sodorin. Majikan sampean pasti ngelem sampean. Mas Andro agak kurus jadi terlihat ganteng. Asik. Mbak Eva Teresa gak nek duit receh, Mbak. Tak traktir apa jangan tewel. Ini besok kita mau makan jangan tewel. Silahkan datang ya. Karena kemarin ada yang ngasih tewel. Nah, sekarang udah jadi jam ini. Kalau saya berangkat libur tasku kempes, tapi kalau pulang libur beriut, banyak beli makanan buat dimakan. Oke, saya selalu sedia meski sama majikan. Oh ya wis, sing aku takon mau dibahas saiki apa meneh Mas? Mbak Mbak apa Mas Cipta di Nugraha itu sampean WA, sampean komen. Nanti tak bahas sedikit aja. Nanti kalau tak bahas besok sama sampean sendiri. Kita harus jadi diri sendiri dan kita harus bisa mandiri di saat kita ada masalah, kita bisa menghadapi sendiri. Jika jadi dia tidak mengharapkan bantuan dari orang lain dan kita harus punya inisiatif sendiri. Nah, wah mantap, jangan tewel Mas Andro. Ya, monggo ini. Besok kita makan jangan tewel. Jam 12 makan siang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kadang itu memikirkan apa ya yang ingin tidak saya bahas untuk kita sampaikan kepada teman-teman. Ya sekali lagi itu saya juga bisa dikritik loh teman-teman. Saya juga bisa dimaki-maki, dibully juga boleh, tidak apa-apa, ya kan? Jadi sekali lagi, saya sangat mengenal siapa yang ngomong saya. Lah ini lagi nyiapin mau keluar besok sama majikan piknik. Wes, Mbak Cucu, Pangesti, ya bagus. Jadi apa yang, nah ketika kita punya inisiatif dan di saat kita dengan majikan inisiatif itu muncul, dijamin majikan sampean itu kelepek-kelepek. Yakin. Nah, salah satu yang membuat Mbak Ika Widya Kenzo, salah satu hal yang disukai oleh majikan itu kalau JJ-nya inisiatif. Jadi nggak harus pinter. Pinter itu nomor sekian. Tapi inisiatif itu bagian dari pinter. Mas Cipta Tinugraha, aku sing WA mau loh Mas. Ya, ini bahasa ini kan jaga no Mas. Nanti kita bahas lagi. Saya sama sampean aja kontennya nanti biar tambah seru, Mas. Mas Cipta Tinugraha ini keren infokannya sama tadi. Kejar terus saja itu. Nanti kita bahas. Tak sambil ngombe obat ya guys. Namanya wong loro ya ngombe obat. Ya, sambil minum dulu. Biar sehat. Nah, alhamdulillah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini loh, inisiatif itu tidak hanya untuk bertahan dan berjuang hidup di Hong Kong, tapi inisiatif dan mikir itu juga untuk kehidupan kita untuk berikutnya. Nah, bagaimana indikasi dan ciri-ciri orang yang punya inisiatif dan orang yang punya mikir? Mbak Ika Widya Kenzo. Wah, ini ada yang mau disampaikan sama Korambu ini. Wah, mantap. Belajar dari kontak pertama dan kedua selama bekerja di Hong Kong dan di majikan yang sekarang agak tidak menyepelekan juga menggantungkan apapun yang menjadi hak saya sampaikan dengan tegas dengan majikan terutama gaji, libur dan juga jelaskan ke majikan biar majikan paham hak-hak helpernya. Apapun dikomunikasikan makanya sekarang pekerjaan saya lebih rapi dengan dibikin schedule tiap bulan dan karena majikan saya anteng apapun saya salah saya harus jujur misalnya saya lupa atau telat overall untuk hal hak-hak saya tegaskan di depan jadi majikan paham. Loh iya, Hong Kong sekali lagi.
Yang menjadi hal menyulitkan bagi kalian itu satu hal. Di saat kalian interview, di saat kalian janjian sama majikan, yang hanya kalian jawab hoa, hoa, haya, mochi, cito. Tapi kalian tidak mengajukan. Aku minta setiap minggu habis 7 hari harus libur 1 kali. Aku minta kalau libur aku tidak ada kewajiban apapun. Dan itu tidak pernah kalian sampaikan di saat interview atau di saat pertemuan kalian pertama dengan majikan. Alhasil majikan nggak tahu. Karena kontenku sekali lagi ini tidak menyebar luas. Karena banyak yang suka nonton konten itu yang hanya yang dilihat itu adalah sesuatu yang buruk, bukan hal yang baik. Kemarin sempat mau nanya tentang ganti ID card setelah dapat visa dependent, tetapi nggak jadi. Soalnya otak-atak sendiri ternyata bisa, alhamdulillah. Lekas sembuh Mas Andro, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah. Mbak Mariam, terima kasih doanya. Saya sembuh kalau ngomong dengan kalian. Apalagi doa-doa kalian, mujarab semuanya. Doa-doa kalian itu semuanya terkabul di dalam diri saya. Yang sering mendoakan saya, mudah-mudahan doa kalian bisa kembali ke kalian, ke Mbak Mukti, nyimak Mas Andro ketinggalan, nggak apa-apa, tenang saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi, penting bahwasannya kita itu tidak pernah menggantungkan. Penting bagi kita itu tidak menyepelekan sesuatu. Ya, saya yakin orang-orang yang nonton konten saya, sekali lagi, saya tidak memuji, ya. Saya tidak apa eh, menyanjung kalian, tapi saya berani tes. Ya, saya berani tes bahwa ketika kalian diberikan pertanyaan, jawabnya pasti keren. Ya, karena cara berpikir kalian itu kalian nonton saya. Artinya sebenarnya cara berpikir kalian dengan cara berpikir saya itu sudah hampir sama menurut saya. Karena seseorang akan berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir sama. Kalau konten kreatornya hanya mengejar duit, 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 maka yang berkumpul di konten itu adalah orang-orang yang berfokus kepada bagaimananya duitnya ada. Majikan dulu aku kalau keluar sama majikan di tas selalu sedia tisu, wet tisu, one potoy, plastik, karet, tusuk gigi, uang receh, sunblock, payung, alkohol. Nah, Mbak Nita ini keren juga. Disebutin semua loh. Jadi begitu majikan butuh apa, tek langsung dari kotak Doraemonnya keluar jazz. Begitu majikan mau gini, set, the best. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Ya, sekali lagi, teman-teman, kalian luar biasa dan mudah-mudahan ketika ada nonton konten saya ini, keluar biasaan kalian menular kepada saya. Eh, jadi bukan saya yang luar biasa, tapi kalianlah yang luar biasa dan keluar biasaan kalian itu dengan nonton konten ini dan komen-komen-komen, saya berharap saya juga ikut luar biasa seperti kalian. Punya inisiatif, ya, strong, kuat menghadapi majikan dan keren. Mbak Mukti Mutiani tanya, oke, jawab karena dia bertanya. Maaf mau tanya Mas, kapankah waktunya dapat long service? Long service kalian dapatkan itu ketika kalian sudah, teman-teman itu sudah bekerja di atas 5 tahun dan majikan tidak membutuhkan kalian lagi. Bos, saya udah mutus kontrak 3 bulan kok belum dikeluarkan, bos. Waduh, ini jawabannya dari teleponnya Mbak Sudarwati Nita. Kalau ini nanti boleh, nggak apa-apa, nanti tak jawab punya pertanyaannya Mbak Mukti. Enggak, jadi selesai kita. Jadi long service itu setelah 5 tahun dan ketika majikan sudah tidak membutuhkan kita. Nah, majikan tidak membutuhkan kita itu bisa jadi faktornya relocation, pindah negara,
majikan meninggal, relocation majikan meninggal, ini kan tidak membutuhkan sampean. Nah, sampean kalau sudah di atas 5 tahun, dikeluarkan tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, itu wajib dapat. Terus yang kedua, yang ketiga, sampean sudah sakit dan tidak bisa bekerja lagi. Otomatis ya kalau sudah tidak bisa dipekerjakan lagi dengan alasan sakit, itu sampean juga kalau sudah di atas 5 tahun wajib menerima long service. Terus yang ketiga, usia sampean sudah pensiun 65 tahun, lebih dari 65 tahun. Itu sudah tidak wajib dipekerjakan. Jadi kalau sampean 65 tahun sudah dan melebihi, sampean wajib mendapatkan long service. Misalnya sampean kerja di majikan umur 64 dan satu kontrak, itu tidak masuk karena tidak 5 tahun. Misalnya 65 sampean sampean masuk majikan 65 sampean sudah batas dan sampean di tahun kelimanya itu sampean bisa berhak mendapatkan long service karena sudah habis. Majikan meninggal itu juga dapat long service, apalagi yang meninggal itu tanda tangan. Bos, saya sudah mutus kontrak 3 bulan, kok belum dikeluarkan? 3 bulan sudah diputus kontrak dan sampean tidak dikeluarkan. Mbak Sudarwani Nita, kalimat sampean ini mengandung bahaya. Makanya kenapa harus komunikasi lebih intens. Kalau sampean dikeluarkan dan tidak dikeluarkan sama bos, sampean dipekerjakan tanpa visa, itu namanya overstay. Ingat ya, Mbak Sudarwati Nita, ini bukan main-main. Kalau sampean tanya seperti itu, segera besok telepon kita selesaikan. Mbak Yunita Noviana Novia. Ini nggak bercanda Mbak Sudarwati Nita saya ya. Bahaya ini sampai mutus kontrak 3 bulan sudah ditandatangani terus nggak keluar-keluar. Nah, sampai nanda tangani nggak, sampai baca nggak, sampai keluarnya tanggal berapa nggak, ini penting ya. Ada bisa saya ngomong saja, bosku nyuruh aku nunggu ganti saya. Berarti di extend visa, visa sampai di extend. Nah, di extend itu biasanya cuma 1 bulan, ini kok di extend 3 bulan. Wis, pastikan lagi visa sampean. Tanyakan sama bosnya. Ya jangan cuma ngomong, Mbak. Hongkong itu ada legalitasnya semua. Sampean harus tahu kalau bisa sampean di extend sampai tanggal berapa. Ya, kasihkan buktinya. Bukan berarti sampean nganggep buk sampean baik loh ya. Ini cuma bentuk kewaspadaan aja. Tapi kalau sampean nyantai, bosku nggak ada masalah ya sudah. Saya nggak mau ada masalah. Belum ditandatangani ya, kan nggak jelas berarti. Ya aku nggak ngerti visa sampean juga sudah habis nggak. Kalau sampean finish dan sudah habis ya sampean harus keluar. Kalau sampean finish itu kalau visa yang tertulis di kertas yang putih itu sampean harus keluar di tangan itu. Kecuali dia extend. Nah di extend itu pasti ada keterangan sampean di extend sampai majikannya sampai CC yang baru datang itu ada keterangannya extendnya berapa bulan 1 bulan. Ya wes lah. Aku mau hayal-hayalan. Kalau sampean mau serius silahkan telepon dan datang. Kalau di KNI kan komen-komen lagi. Semuanya tergantung sama sampean, Mbak. Sampean yang mengalami. Aku cuman ingin menjelaskan saja. Kalau sampean enggak, ya jenenge soalnya wong wis tuwek. Wong wis tuwek iki kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya sekali lagi aku ngomong kadang-kadang rada angel dikandani. Nek wis tuwek, ya harus gitu aja. Aku kan cek enom dan saya tetap akan muda. Oke? Ya, sekali lagi. Terus pertanyaannya siapa tadi? Oh, itu long service. Terus Mbak Sujarwati. Jadi jelas. Banyak Mas Andrew, pertanyaan saya sudah dijawab dan dijelaskan. Mbak Mukti Muktiani. Oke, siap. Finishku bulan 11, Dek. Cuma saya mau pulang break. Gak jelas sama Mbak. Break. Tadi nggak dikeluar-keluarin. Terus tadi tidak ditandatangani. Asli gak jelas. Tak sadari dan tak maklumi. Wong tuwek. Oke, mau tanya Mas Andro, kalau kerja di Jepang mata minus pakai mata emang nggak boleh. Nah, gini Mbak, kalau pertanyaannya Mbak Nita itu, setahu yang saya, wah ada Geva, wes, ada namanya Geva, ada Mbak Marni Kirani, driver wanita di Hong Kong, luar biasa, best.
Mbak Marni Kiran, tak tunggu nanti konten bagaimana sampai ternyata bisa menaklukkan Hongkong dengan menjadi driver the best. Oke, Mbak Sudarwati Nita, tan krungu tuwek. Ya wis, mata minus ya dari Mbak Nita kita jawab. Lah tuwek ra jelas ngono encen. Nah, jadi gini, Mbak Nita, setahu saya, Mbak Mita and Nita, selamat malam. Yang eh, nanti tak takokkan ke agenku tunggu bulan 8 dek. Setelah sampean terserah, terserah. Aku tak bahas pertanyaannya Mbak Nita. Mata minus pakai kacamata. Setahu saya ya, setahu saya. Mohon dimaafkan kalau saya salah. Untuk bekerja di Jepang, syarat secara yang saya tahu itu lulus ujian N4 dan SSW, Special Skill Worker, itu kalau visa Toku Taking. Tapi kalau visa magang itu dengan N4 saja. Biasanya terus ada perusahaan yang mau ngambil itu sudah selesai. Setahu saya itu, Mbak Nita. Tapi kalau minus dan pakai kacamata saya nggak tahu. Biasanya yang melarang atau yang nggak kasih itu LPK. Jadi LPK itu penuh dengan syarat, tinggi badan, berat badan, kaki nggak boleh patah, dan semuanya. Karena kenapa dipersiapkan seperti itu Mbak Nita? Karena LPK ini tidak mau bertanggung jawab atas kondisi yang tidak fit. Ya podo lah sama kalau di ke Hong Kong. Ya minimalnya gak kena penyakit kanker, gak kena apa, makanya harus ada medikal. Ya kayak militer itu sebenarnya tidak mau resiko. Jadi LPK yang sampai temuin itu masuk akal, dia tidak mengizinkan mata minus. Karena dia gak pingin kalau nanti kerja di Jepang, terus gara-gara matanya kabur, wih, dari Belanda guys, suhu di Belanda datang. Terima kasih Mbak Yuni Winarsih. Di Belanda ini pasti masih sore. Di Hongkong sudah malam. Jadi kayak gitu ya Mbak, eh, Mbak Nita, bahwa bahwa yang terjadi di LPK itu supaya mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Matanya kabur, pas itu ngiris-ngiris atau motong-motong, gak kelihatan tangannya yang kepotong, ya kecelakaan kerja gara-gara matanya kabur. Jadi itu yang disampaikan oleh LPK, bahwa kondisi sehat secara fisik dan mental itu diutamakan. Gitu. Belanda bagaimana Belanda? Luar biasa. Kapan ya saya ke Belanda? Ada dua makhluk di Belanda yang saya kenal. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ngendangi Mbak Yuni Winarsi ke Belanda. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekali lagi, wis gak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa Belanda apa sama Mas Andro seperti Arab. Wah, nggak tahu ya. Kemungkinan iya sih. Nah, meridiannya sebelah sana. Jadi terima kasih sudah hadir nonton teman-teman semuanya, dan sekali lagi saya senang, saya bahagia kalian selalu menanti saya untuk live dan memperhatikan saya sampai live sampai menonton sampai akhir, dan mudah-mudahan Mbak Afireop selamat malam, mudah-mudahan apa yang kita selalu bicarakan ini menjadi nilai amal ibadah bagi kita di kemudian hari. Saya yang biasa, kalian yang istimewa, dan saya nge-live ini saya ingin bisa terlihat istimewa seperti kalian semuanya yang strong, yang kuat, bisa menghadapi majikan dengan berbagai kondisi dan keadaan. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye-bye, sehat selalu semua.